Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafi'i Nandul Nuraini. Saya berNIM C500-190-001. Saya di sini akan menjelaskan tentang makalah bahasa Indonesia yang berjudul Mental Health atau Kesehatan Mental. Kita masuk ke dalam pendahuluan. Nama yaitu pendahuluan, yaitu atau latar belakang yang berisi yaitu beberapa tingkah laku masyarakat yang beraneka ragam yang mendorong para ahli psikologi untuk menyelidiki apa penyebab perbedaan tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu juga menyelidiki penyebab seseorang tidak mampu memperoleh ketenangan dan kebahagiaan. Kesehatan mental sebagai disiplin ilmu yang merupakan bagian dari psikologi agama terus berkembang dengan pesat. Hal ini tidak terlepas dari masyarakat yang selalu membutuhkan solusi-solusi dari berbagai problem kehidupan. Kemajuan ilmu pengetahuan teknologi belum mampu memenuhi kebutuhan rohani, bahkan menambah permasalahan-permasalahan baru, seperti kecemasan dengan kemewahan hidup. Akibat lain adalah rasionalitas teknologi lebih diutamakan sehingga nilai kemanusiaan diabaikan. Kesehatan mental merupakan salah satu aspek penting dalam pendidikan guna menunjang keberhasilan pendidikan itu sendiri. Itu termasuk isi pendahuluan. Kemudian selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Rumusan masalah berisi yaitu apakah pengertian dari kesehatan mental, yang pertama, yaitu yang kedua, bagaimana ciri-ciri dari kesehatan mental, yang ketiga, apa saja gangguan kesehatan mental tersebut, yang keempat, bagaimana keterkaitan antara agama dan kesehatan mental. Kemudian yang kelima yaitu tujuan. Tujuannya yang pertama tadi untuk mengetahui pengertian dan kesehatan mental, yang kedua untuk mengetahui ciri-ciri dari kesehatan mental, yang ketiga untuk mengetahui gangguan dari kesehatan mental, yang keempat untuk mengetahui keterkaitan antara agama dan kesehatan mental. Kemudian selanjutnya yaitu isi dan pembahasan. Pengertian yang pertama isi dan pembahasan yaitu pengertian kesehatan mental. Cara etimologi kata mental berasal dari kata Latin yaitu mens atau mentis, artinya roh, sukma, jiwa atau nyawa. Di dalam bahasa Yunani, kesehatan terkandung dalam kata hygne yang berarti ilmu kesehatan. Maka kesehatan mental merupakan bagian dari hygne mental. Di sini ada penjelasan tentang beberapa ahli, yaitu menurut Kartini Kartono dan Jenny Andraini Yusak, kesehatan mental higienis adalah ilmu yang meliputi sistem tentang prinsip-prinsip, peraturan serta prosedur-prosedur untuk mempertinggi kesehatan rohani. Menurut M. Bukhari dalam Jalaluddin 2004. Yang selanjutnya yaitu kesehatan mental merupakan kondisi kejiwaan manusia yang harmonis. Seseorang yang memiliki jiwa yang sangat sehat apabila perasaan, pikiran maupun fisik juga sehat. Jadi semua orang apabila memiliki jiwa sehat, dia memiliki perasaan, pikiran maupun fisiknya, semuanya badannya itu memiliki jiwa yang sehat. Gitu pengertian kesehatan mental. Selanjutnya yaitu adalah ciri-ciri kesehatan mental. Ciri-ciri kesehatan mental dikelompokkan ke dalam 6 kategori, yaitu yang pertama memiliki sikap batin yang positif terhadap dirinya sendiri. Yang kedua yaitu aktualisasi diri. Yang ketiga mampu mengadakan integrasi dengan fungsi-fungsi psikis yang ada. Yang keempat mampu berotonom terhadap diri sendiri, mandiri, memiliki persepsi yang objektif terhadap realitas yang ada. 6. Mampu menselaraskan kondisi lingkungan dengan diri sendiri. Selanjutnya yaitu ada gangguan mental. Gangguan mental dapat dikatakan sebagai perilaku abnormal dan perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Perilaku tersebut baik yang berupa pikiran, perasaan maupun tindakan. Kemudian jenis gangguan yang pertama yaitu adalah jenis gangguannya yaitu gangguan organik otak. Jenis gangguan ini adalah akibat langsung dari fisik seluruh tubuh. Yaitu hal ini menyebabkan perubahan untuk beberapa derajat kebingungan dan delusi. Selain kecemasan dan kemarahan, delusi yaitu seperti halusinasi. Beberapa penyakit ini adalah penyakit degeneratif, Huntington, penyakit-penyakit genetik yang terdiri dari gerakan abnormal, demensia, dan masalah psikologis. Multiple sklerosis yang kedua yaitu gangguan sistem kekebalan tubuh yang mempengaruhi sistem saraf pusat. Yang ketiga yaitu pikun, atau dalam artian pikun itu yaitu bahasa Indonesianya itu seperti pelupa. Seperti pelupa menyerang dia itu sering mengalami lupa. Ya. Kemudian yang keempat yaitu ada Parkinson, gangguan saraf yang menyebabkan kelumpuhan. Kemudian
Kardiovaskuler, gangguan-gangguan ini berhubungan dengan jantung, stroke, dan gangguan-gangguan yang berhubungan dengan tekanan darah tinggi. Yang C yaitu trauma diinduksi. Ini semua berhubungan dengan cedera otak, pendarahan, dan gegar otak. Dan yang kedua ada mood dan kecemasan. Beberapa gangguan utama dalam kategori ini adalah depresi, fobia, gangguan panik. Itu gejalanya biasanya ini bisa begitu ringan. Ini penyebabnya penyakit ini disebabkan oleh situasi sebelumnya, misalnya terutama peristiwa traumatis seperti korban pelecehan seksual, seperti korban tabrakan, atau seperti korban yang membuat dia trauma. Yang ketiga yaitu adalah gangguan kepribadian. Ada 3 kelompok gangguan kepribadian. Yang pertama, A, ada perilaku yang tidak biasa, termasuk kepribadian paranoid, skizofrenia kepribadian, kemudian dramatis, yaitu atau perilaku emosional tak menentu, ini termasuk di dalamnya, yaitu yang pertama ada antisosial, menghindari orang, borderline, kepribadian menentu emosi dan berhubungan dengan orang, munafik, tahulah munafik. Ya, yang ke C yaitu cemas takut termasuk yaitu cemas takut itu termasuk avoidan, gangguan kepribadian takut mengambil resiko, mudah tertipu. Kemudian dependent, gangguan kepribadian karena kelainan miskin. Yang ketiga yaitu obsesif kompulsif, gangguan kecemasan. Keempat ada gangguan psikotik. Gangguan psikotik adalah kumpulan penyakit yang sangat mempengaruhi proses otak dan berpikir. Orang-orang ini mengalami kesulitan berpikir rasional dan penilaian mereka terganggu. Kehidupan sehari-hari menjadi sangat sulit. Namun untuk yang terburuk dari gangguan ini adalah perawatan yang tersedia. Gejala yang paling umum penyakit biasanya delusi dan halusinasi. Delusi percaya fakta tertentu bahkan setelah fakta-fakta tersebut telah terbukti salah. Halusinasi mirip dengan delusi dalam keyakinan yang salah, namun halusinasi dirasakan dengan indera yang tidak dipikirkan. Semacam mendengar hal, kemudian atau melihat sesuatu yang aneh. Itu seperti contoh halusinasi. Beberapa gejala lain adalah berperilaku aneh, kemudian kurangnya kebersihan pribadi, penurunan minat dalam melakukan hal-hal. Kemudian selanjutnya adalah agama, kesehatan mental. Agama tampaknya memang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Pemikiran manusia terhadap agama mungkin karena faktor-faktor tertentu, baik yang disebutkan oleh kepribadian maupun lingkungan masing-masing. Ini beberapa temuan dalam bidang kedokteran dijumpai sejumlah kasus yang membuktikan adanya hubungan antara agama dengan kesehatan mental manusia. Orang yang merasa takut langsung akan kehilangan nafsu makan atau buang air, atau dalam keadaan kesal dan jengkel, maka perut seseorang akan merasa kembung. Dalam kedokteran dikenal ada beberapa macam pengobatan, antara lain dengan menggunakan bahan-bahan kimia, cairan suntik, atau dengan meminum obat depression, atau bisa juga dengan menggunakan sorot sinar laser, getaran halus listrik, dan lain sebagainya. Barangkali hubungan antara kejiwaan dan agama dalam kaitannya dengan hubungan antara agama sebagai keyakinan dan kesehatan jiwa terletak pada sikap penyerahan diri seseorang terhadap suatu kekuasaan yang maha tinggi. Sikap pasrah yang semacam ini diduga akan memberi sikap positif seperti rasa bahagia, rasa aman, senang, puas, sukses, merasa dicintai. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Ini penutup, yaitu orang yang sehat mentalnya adalah orang yang terhindar dari gangguan dan penyakit jiwa maupun menyesuaikan diri, sanggup menghadapi masalah-masalah dan goncangan-goncangan adanya keserahan fungsi jiwa dan merasa bahwa dirinya berharga, berguna, dan berbahagia serta dapat menggunakan potensi-potensi yang ada semaksimal mungkin. Maka dari itu ada beberapa ciri kesehatan mental dikelompokkan dalam 6 kategori, yaitu yang tadi yang sudah disebutkan di atas tadi pertama-tama cirinya. Ada beberapa jenis penyakit mental dengan beberapa gangguan dalam setiap kategori ini bervariasi dari ringan sampai parah. Tadi juga sudah disebutkan di atas. Kemudian kesimpulannya di atas kami menyerahkan kepada semua pihak bahwa kesehatan mental seseorang sangat penting untuk diperhatikan karena ciri-ciri dan gangguan mental pada seseorang dapat diamati dari tingkah laku maupun sikap yang ditunjukkan seseorang tersebut. Cukup sekian dari presentasi saya. Mungkin apabila
saya ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.